Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai sekolah minggu. Sampai dengan saat ini kita masih ibadahnya online dan kalian tahu betapa kami guru-guru sekolah minggu di sini sudah sangat merindukan kalian, dan kami berharap semua anak-anak yang ada di rumah tetap sehat, jaga kesehatan dan tetap semangat. Kita mau mulai sekolah minggu kita hari ini. Kita mau naikkan pujian Bapa Engkau Baik. Mari siapkan hati, kita mau mengucap syukur bahwa sampai hari ini Tuhan masih memelihara hidup kita. Amin. Kau selalu
menyertai hari-hari kami. Dan sekarang kami mau mempersiapkan hati kami untuk memasuki ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah dengan segala kasih-Mu, hingga ibadah kami hari ini, sekalipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetap memberkati anak-anak dan memberi kekuatan buat siapa saja yang melihat maupun mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami mau undang kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, kita mau belajar super kebenaran kita. Super kebenaran kita minggu ini, dengarkan ya anak-anak. Mau hidup penuh kemenangan, pakai pedang roh. Dan anak-anak, tadi kita sudah belajar menghafalkan super kebenaran kita, bahwa untuk hidup berkemenangan kita perlu firman Tuhan. Dan hanya firman Tuhan yang mampu membuat kita kuat dan berani tampil beda dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yuk kita nyanyi berani tampil beda ya. Kita tetap semangat karena Tuhan Yesus bersama. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang super ayat kita minggu ini. Kita akan belajar dari Yosua 1 ayat 8. Dengarkan ya anak-anak ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita ulang lagi ya anak-anak, super ayat kita hari ini yaitu Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, itu seperti ayat kita minggu ini. Anak-anak, mari kita siapkan hati, kita mau belajar firman Tuhan.
Hari ini tema firman Tuhan kita adalah pedang roh. Apa itu pedang roh? Adalah kita mau buka hati, kita mau minta pimpinan Tuhan. Kita naikkan pujian Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Berbicaralah Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hatimu bagi kami, dan tolong kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati Ibu Guru yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak Tuhan yang manis. Ya, pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dulu. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh diberi waktu untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, tahu nggak, sadar nggak kalian, kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, artinya kita punya musuh. Siapa ya musuh kita ya? Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, karena musuhmu si iblis berjalan berkeliling sambil mengaum-ngaum mencari orang yang dapat dikalahnya. Nah, berarti musuh kita adalah si iblis. Kenapa si iblis? Karena si iblis ini tidak suka kalau ada anak-anak yang taat sama Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, dan dia terus berusaha supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang
jauh daripada Tuhan, bahkan melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, dia suka menakut-nakuti kita, tapi menakut-nakutinya bukan seperti di yang film horor gitu, ya. Dia menakut-nakuti kita, dia suka mengancam kita, dia suka menggertak kita supaya kita merasa putus asa, supaya kita ini sering marah-marah, kehilangan kendali atas hidup kita, terus membuat kita ini jadi merasa tidak berguna, tidak bisa apa-apa. Bahkan dengan berbagai cara, iblis suka membuat kita merasa Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak peduli sama aku, Tuhan itu tidak sayang, Tuhan itu tidak jaga aku. Dan dia berusaha untuk melemahkan kita. Nah, aduh, gawat ya. Tapi jangan khawatir ya, kalau Tuhan sudah menyediakan perlengkapan senjata Allah untuk kita bisa melawan iblis. Ya, kalau beberapa minggu ini kalian sudah belajar perlengkapan senjata rohani, saat ini kita juga satu lagi tambah senjata rohani yang Tuhan berikan buat kita untuk bisa melawan iblis. Apa itu senjatanya? Yaitu pedang roh. Nah, pedang. Kalian tahu pedang? Pedang itu seperti pisau, ya, senjata yang bentuknya seperti pisau, panjang dan runcing. Gunanya senjata ini untuk bertahan saat melawan musuh, dan kemudian bisa juga pedang ini untuk menyerang, gitu ya, untuk menyerang melawan musuh kita. Nah, dan pedang roh yang ini diberikan Tuhan. Pedang roh ini adalah firman Tuhan. Kita mau baca di dalam Efesus 6 ayat 17. Terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, kalian sudah tahu pedang ya. Kalau zaman dulu itu pedang digunakan oleh tentara untuk melawan musuh. Seperti di zaman Perjanjian Lama, kita tahu Yosua. Yosua ini adalah orang muda bangsa Israel yang kemudian dia menjadi pemimpin menggantikan Musa. Saat bangsa Israel keluar dari Mesir, di tengah perjalanan mereka menghadapi musuh orang Amalek, dan Yosua memakai mata pedang ini untuk menghadapi musuhnya. Nah, dan berulang kali jika ada musuh, Yosua ini menggunakan mata pedangnya, sehingga makin lama dia makin pintar menggunakan pedang. Dia menjadi orang yang mahir menggunakan pedang, dan akhirnya dia menjadi pemimpin menggantikan Musa. Kalau dulu orang melawan musuh dengan menggunakan pedang, kalau kita sekarang sebagai anak-anak Tuhan, kita juga diberikan pedang roh. Ya, kalau sekarang kita bukan melawan manusia, tapi kita melawan musuh-musuh kita. Musuh kita ada 3, yaitu yang pertama adalah roh jahat. Ya, di dalam Efesus 6 itu dikatakan, Efesus 6 ayat 10 sampai 18, bahwa musuh kita adalah iblis. Dan yang kedua adalah keinginan daging kita, yaitu sifat-sifat jelek yang ada di dalam diri kita. Misalnya iri hati, kemudian suka marah-marah, dendam, kemudian malas, itu kedagingan kita. Dan yang ketiga adalah pengaruh dunia yang jahat ini. Ya, di dalam Yakobus 4 ayat 4, kalau kita bersahabat dengan dunia, seperti kita ingin memiliki harta yang banyak, menjadi serakah,
kemudian kita berkompromi dengan hal-hal yang tidak benar, itu artinya kita sedang menjadi musuhnya Allah, dan kita menjadi temannya iblis. Nah, kita itu harus sadar bahwa kita ini, musuh kita ini adalah tiga ini ya. Untuk itu kita harus melawan mereka, yaitu dengan apa? Pedang roh. Pedang roh ini tadi dikatakan adalah firman Allah. Firman Allah di dalam Ibrani 4 ayat 12 bahkan dikatakan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam dan mampu memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan pikiran hati kita. Artinya firman Tuhan itu luar biasa, hebat, kuat. Firman Tuhan itu hidup, punya kuasa. Nah, firman Tuhan itu sebagai pedang roh yang bisa melawan iblis. Saat iblis mulai melawan kita, melancarkan serangan-serangannya, kita bisa pakai pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, dikatakan firman itu hidup, kuat, hebat ya. Kenapa kebenaran firman Tuhan itu bisa sampai menusuk, memisahkan sumsum dan jiwa? Karena firman Tuhan itu bisa sampai menyentuh hati kita, bisa merubah pikiran kita, dan bisa mengubah kehidupan kita. Nah, kalau kita sedang menghadapi masa-masa seperti itu, kita harus punya persenjataan. Kita harus pakai senjata pedang roh itu seperti Tuhan Yesus ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus saat dicobai di padang gurun di dalam Matius 4 ya. Waktu itu Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam, dia dibawa iblis ke padang gurun. Di situ dia dicobai, ditunjukkan seisi dunia ini ya. Tapi selalu setiap dicobai, Tuhan memperkatakan firman Tuhan. Tuhan mengatakan sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis. Disitulah Tuhan melawan iblis, sehingga iblis kalah dan lari daripada Tuhan Yesus. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa pakai perlengkapan senjata yang telah Tuhan berikan, yaitu pedang roh, firman Allah, untuk melawan iblis. Jadi saat kita menghadapi masa-masa yang sulit, misalnya saat kita menghadapi iblis membuat kalian merasa seakan masa depan itu tidak baik buat kita. Kalau kita melihat, aduh, papaku tidak bekerja, kemudian melihat kondisi ekonomi sekarang dan merasa putus asa, aku bisa nggak ya nanti sekolah, bisa nggak ya kuliah, dan itu membuat kalian menjadi hilang harapan, menjadi putus asa. Kalian tahu itu adalah serangan iblis untuk melemahkan kalian. Pakai firman Tuhan untuk melawan setiap serangan iblis itu ya. Kalian dapat mengatakan, ada tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11 bahwa masa depanku itu indah dan penuh harapan. Nah, jadi kalian bisa melawan iblis, dan kita bisa perkatakan firman Tuhan itu tapi dengan yakin dan percaya bahwa memang masa depan sudah Tuhan sediakan buat kita, masa depan yang indah dan penuh harapan. Nah, juga mungkin saat kita merasa tertuduh, saat kita sudah tidak bisa, sepertinya gagal melakukan hal yang dosa berulang kali dan sudah minta ampun, tapi kok jatuh lagi dalam dosa dan merasa tidak layak. Nah, saat iblis mulai menuduh dan membuat kalian merasa tidak layak di hadapan Tuhan, kalian dapat mengatakan, aku percaya firman Tuhan
di dalam Yesaya 43 ayat 4 bahwa aku ini berharga, kalau aku ini mulia di hadapan Tuhan, dan aku ini adalah dikasihi Tuhan. Nah, kita bisa lawan, hei iblis, aku ini adalah miliknya Tuhan, aku ini berharga di matanya Tuhan. Dan kita ingat firman Tuhan juga di dalam Ibrani 10 ayat 10 mengatakan, katakan pada iblis, hei iblis, aku ini sudah dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Yesus sekali untuk selama-lamanya, dan aku menjadi miliknya Tuhan. Ya, kalau iblis mencoba terus untuk mencoba melemahkan kalian, terus kemudian mungkin bisa kalian melawan keinginan-keinginan daging kalian, ya, sifat-sifat jelek kalian. Kalian juga ingat gitu ya, saat kalian malas, saat kalian mulai main HP terus tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, kalian sudah berusaha untuk bisa menggunakan waktu dengan baik, tapi keinginan daging itu yang mendorong kalian untuk terus lagi asik nih main HP terus. Kalian harus lawan dengan firman Tuhan, ya, bisa lawan dengan firman Tuhan. Hei iblis, aku mau menggunakan waktu dengan baik karena aku mau hidup untuk Tuhan, ya. Nah, kalian bisa melawan setiap apa yang iblis coba lakukan untuk kalian merasa tidak mampu, merasa tidak berdaya, merasa khawatir terus menerus, merasa kalian itu tidak layak dan menjadi patah semangat, tidak punya harapan. Kalian bisa melawan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kesimpulannya apa? Kalau kalian mau pakai pedang roh, untuk kalian boleh hidup berkemenangan di dalam hidup kalian, kalian pakailah firman Tuhan. Artinya apa? Kalian harus rajin baca firman Tuhan, dan kalian harus asah pedang kalian supaya kalian bisa menggunakan itu untuk menyerang iblis. Ya, kalau kalian punya senjata, tapi kalau kalian senjata kalian itu tidak kalian gunakan, kalian tidak asah, tidak berguna. Kalian harus belajar terus firman Tuhan, menghafal ayat-ayat yang ada. Dengan menghafal itu, saat kalian menghadapi hal-hal yang seperti tadi, khawatir, kemudian merasa tidak layak, kalian bisa pakai itu untuk menyerang iblis. Ya, kemudian menghafal, kemudian yang terlebih lagi adalah kalian melakukan firman Tuhan. Dengan kalian melakukan firman Tuhan, itu akan lebih bagi kalian untuk bisa melawan serangan iblis. Nah, jadi kalian harus rajin baca firman Tuhan, menghafal dan melakukannya. Oke, itu anak-anak, kita harus pakai senjata kita, dan kita ulang lagi ya ayat firman super ayat kita dari Yosua 1 ayat 8. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, jadi kita mau terus memperkatakan firman Tuhan itu, merenungkan itu siang dan malam. Mari kita berdoa supaya kita bisa memakai senjata yang telah Tuhan berikan, pedang roh ini, dan bisa dengan tepat untuk kita bisa terus hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perlengkapan senjata rohani yang telah Tuhan berikan. Kami mau pakai Tuhan pedang itu, pedang roh yang sudah Tuhan berikan untuk kami gunakan setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan kami, baik di sekolah, di rumah,
dimanapun Tuhan, sehingga saat iblis mencoba melemahkan kami, mencoba menyerang kami, membawa kami untuk hidup tidak taat pada Tuhan, kami bisa melawan segala tipu muslihat iblis. Kami bisa melawan segala keinginan-keinginan daging kami yang tidak baik. Kami bisa melawan segala pengaruh dunia yang jahat yang menjauhkan kami dari Tuhan. Dan dengan kebenaran firman-Mu, kami boleh menang bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Tolong kami Tuhan, beri kemampuan pada kami, berikan kami semangat untuk kami boleh belajar firman Tuhan setiap hari, untuk mulai menghafalkannya itu, dan kami boleh melakukan itu setiap hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.